berjumpa lagi bersama saya, Uni Guru, cerdas berbahasa Indonesia. Nah, adik-adik, di video kali ini kita akan belajar tentang karya ilmiah. Pembelajaran di semester 2, kelas 11. Karya ilmiah merupakan salah satu tulisan yang berisi tentang peristiwa atau fenomena yang benar-benar terjadi atau sesuai dengan kenyataan. Bukan fiksi ya. Adik-adik, karya ilmiah ini ada banyak sekali ya modelnya. Nah, berdasarkan format penulisannya, karya ilmiah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu formal, yang kedua semi formal, dan yang ketiga adalah dalam bentuk populer. Nah, untuk segi penyajian formal, karya ilmiah ini contohnya seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Jadi untuk formal ini biasanya kita tulis ketika kita akan mendapatkan gelar S1, S2, atau S3. Nah, ini masih lama ya, sekitar 4 atau 5 tahun lagi ya. Nah, adik-adik, yang paling mungkin untuk adik-adik kerjakan itu adalah jenis yang kedua. Jenis yang kedua adalah semi formal nih. Nah, mungkin adik-adik sudah banyak yang pernah menulis karya tulis ini, contohnya seperti proposal, makalah gitu ya. Nah, ini biasanya adik-adik buat dan ditulis oleh siswa atau mahasiswa untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh guru atau dosen. Jenis yang ketiga yaitu populer. Nah, kalau yang populer ini sangat sering atau bahkan adik-adik pernah membuatnya. Salah satunya, mungkin adik-adik masih ingat nih, salah satu teks yang pernah adik-adik buat yaitu adalah teks eksplanasi. Jadi, untuk teks populer ini sangat sering kita jumpai di mana saja, seperti di berita, di koran, majalah. Nah, salah satu contohnya seperti opini gitu ya, editorial, feature, atau teks-teks yang berkaitan dengan berita. Itu disebut sebagai karya tulis ilmiah dalam bentuk populer ya. Nah, di dalam video kali ini Uni Guru akan fokus kepada salah satu jenis karya tulis ilmiah, yaitu makalah. Nah, ayo, makalah ini jenis yang keberapa? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Betul, yang kedua, semi formal. Karena di dalam karya tulis dalam penyajian yang semi formal ini biasanya hanya mementingkan unsur inti saja. Ya, misalnya seperti bab 1, bab 2, dan bab 3. Jadi makalah ini biasanya merupakan salah satu bentuk tugas yang diminta oleh guru atau dosen, di mana di dalamnya terdapat kajian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Adik-adik, makalah ini biasanya terdapat 2 jenis nih. Yang pertama yaitu adalah makalah deduktif atau teoritik. Biasanya di dalam makalah ini terjadi terdapat permasalahan yang kita bahas berdasarkan topik tertentu. Nah, misalnya adik-adik disuruh nih mencari tentang jenis-jenis majas. Berarti di dalam makalah adik-adik harus menyajikan jenis-jenis majas yang adik-adik temukan di dalam beberapa buku. Nah, di dalam beberapa buku ini adik-adik ramu menjadi satu dan sajikan dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami. Nah, jenis yang kedua adalah makalah induktif atau empiris. Nah, makalah dengan bentuk ini biasanya disajikan dengan cara meneliti terlebih dahulu permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Nah, di sana kita butuh yang namanya analisis secara langsung, bisa jadi berkaitan dengan tulisan, berkaitan dengan masalah sosial, dan sebagainya. Kemudian kita sajikan di dalam makalah kita, dan kita akan lihat seperti apa sih permasalahan itu, kemudian bagaimana penyebabnya mungkin, bagaimana reaksinya mungkin. Nah, itu yang kita tampilkan di dalam makalah jenis yang kedua itu. Sistematika di dalam makalah sendiri itu biasanya terdapat bagian inti dan bagian pelengkap nih adik-adik. Di dalam bagian inti biasanya di dalam makalah itu terdapat 3 bab nih. Yang pertama adalah bab pendahuluan, di mana di dalamnya terdapat latar belakang,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan yang terakhir biasanya ada metode. Nah, metode ini biasanya digunakan ketika makalah kita berisi mengenai sebuah penelitian terhadap suatu masalah. Kemudian di bab yang kedua itu terdapat pembahasan. Nah, di dalam pembahasan ini biasanya terdapat pengertian-pengertian terhadap teori yang kita pakai untuk mengkaji permasalahan yang kita angkat. Kemudian berisi mengenai penjabaran dari analisis yang kita lakukan. Kemudian di bab yang terakhir, yaitu bab 3, ada kesimpulan. Nah, di dalam bab kesimpulan ini terdapat simpulan dan saran. Ya, kalau simpulan jelas berkaitan dengan hal-hal atau jawaban-jawaban yang kita dapatkan setelah kita melakukan analisis. Kemudian terdapat saran. Nah, kalau misalnya adik-adik nih punya sebuah saran untuk menyelesaikan permasalahan dari topik yang adik-adik bahas, maka adik-adik harus tuliskan di dalam bagian saran itu. Nah, itu bagian inti ya adik-adik. Sedangkan bagian pelengkap di dalam makalah itu terdapat sampul, halaman judul, kemudian terdapat kata pengantar, daftar isi, dan yang terakhir adalah daftar rujukan, di mana di dalam daftar rujukan terdapat buku atau rujukan yang adik-adik pakai untuk membahas permasalahan yang adik-adik angkat. Nah, adik-adik masih ingat ya, tadi Bunda Guru sudah menyampaikan bahwa di dalam bab 1 terdapat metode jika makalah yang adik-adik tulis itu berupa makalah empiris atau berkaitan dengan permasalahan yang ada di sekitar. Nah, metode itu merupakan cara untuk memeriksa atau meneliti dari kajian yang sedang kita angkat. Jadi kita butuh nih bagaimana sih cara kita untuk mengulas masalah yang kita angkat di dalam makalah kita. Metode di dalam penulisan makalah itu sangat banyak sebetulnya ya adik-adik. Hanya saja Uni Guru ingin menyampaikan sedikit metode yang sering digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Nah, yang pertama yaitu adalah metode deskriptif. Nah, seperti kata-katanya saja nih, adik-adik juga mungkin sudah pernah belajar mengenai teks deskriptif ya. Nah, sudah jelas bahwa teks deskriptif berarti di dalamnya adik-adik perlu menggambarkan permasalahan dengan rinci dan apa adanya sesuai dengan fakta yang ada. Jadi adik-adik harus bisa nih menggambarkan gimana sih kondisi dari permasalahan yang terjadi, kemudian apa penyebabnya, kemudian seperti apa akibatnya. Nah, itu harus adik-adik jelaskan dengan rinci. Jenis metode yang kedua adalah metode eksperimen. Nah, metode eksperimen ini biasanya dilakukan oleh siswa dengan jurusan MIPA. Ayo, siapa di sini yang jurusan MIPA? Nah, tapi tidak juga menutup kemungkinan ini dilakukan oleh siswa dengan jurusan IPS ya. Karena di dalam metode eksperimen ini biasanya kita akan memberikan sebuah perlakuan terhadap hal tertentu yang sedang kita kaji. Nah, misalnya nih kalau adik-adik pernah nonton Si Otan, nah itu biasanya terdapat sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Si Otan terhadap beberapa binatang. Misalnya aja nih kepada binatang ikan cupang. Nah, ikan cupang ini diberikan kaca di depannya. Kemudian apa sih reaksi yang akan dilakukan oleh si ikan cupang? Nah, kira-kira seperti itu ya kalau metodenya eksperimen. Metode yang ketiga adalah metode studi kasus nih adik-adik. Nah, biasanya metode studi kasus ini merupakan metode yang kita pakai ketika akan meneliti sebuah permasalahan terhadap seseorang atau individu. Dan kita akan lihat apa sih permasalahan yang terjadi, kenapa sih ini bisa terjadi, kenapa itu bisa terjadi. Nah, ini biasanya digunakan metodenya studi kasus. Adik-adik, tadi kita sudah bahas mengenai sistematika di dalam karya tulis ilmiah. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih unsur kebahasaan yang perlu kita perhatikan dalam penulisan karya tulis ilmiah.
Hal pertama dalam unsur kebahasaan karya tulis ilmiah yang perlu adik-adik perhatikan yaitu adalah menggunakan kata yang bersifat impersonal. Ayo, siapa di sini yang sudah tahu maksud dari kata impersonal? Ya adik-adik, impersonal artinya adalah menggunakan kata ganti saya, aku atau kami itu dengan kata peneliti atau penulis. Nah, jadi di dalam karya ilmiah, begitu juga dengan makalah itu tidak menggunakan kata saya atau aku, tetapi menggunakan kata penulis atau peneliti. Karena kalau kita pakainya aku atau saya gitu ya, itu akan terkesan subjektif. Jadi kita gunakan kata yang bersifat impersonal seperti penulis atau peneliti. Yang kedua, di dalam karya ilmiah biasanya menggunakan kalimat-kalimat pasif. Nah, adik-adik sudah tahu ya, kalimat pasif merupakan kalimat yang predikatnya berimbuhan di atau ter. Nah, bisa jadi juga berimbuhan ke-an gitu ya. Nah, misalnya nih di dalam tulisan ini kita akan menulis gitu ya. Makalah ini ditulis menggunakan metode deskriptif. Ayo, yang mana yang merupakan predikat pasif? Betul, ditulis. Jadi di dalam makalah atau karya ilmiah itu biasanya menggunakan kalimat pasif seperti contoh tadi. Unsur kebahasaan yang ketiga adalah penggunaan kata denotasi atau konotasi. Nah, maksudnya apa ya? Jadi di dalam karya ilmiah kita lebih mengutamakan menggunakan kata-kata bermakna denotasi nih. Artinya, kata-kata yang kita pakai di dalam karya ilmiah itu harus bermakna sebenarnya sesuai dengan makna yang ada di dalam KBBI. Nah, berbeda jika kita menggunakan kata bermakna konotasi. Nah, ini biasanya sudah mengalami perubahan makna. Contoh di dalam penggunaan kata bermakna denotasi dan konotasi terdapat pada kata manis. Nah, adik-adik tahu ya kalau manis itu pasti sesuatu yang berkaitan dengan gula. Nah, ini merupakan makna yang sesuai dengan makna KBBI ya. Nah, tetapi kata manis juga banyak sekali digunakan untuk memaknai hal lain yang maknanya itu memang hampir sama tetapi sudah berbeda objeknya. Ya, misalnya terdapat dalam kalimat ini. Ibu membuat teh manis tadi pagi. Nah, kata manis di sini memang merupakan teh yang rasanya itu manis ya, adik-adik, dipakai gula gitu kan. Nah, kita akan lihat dengan penggunaan kalimat yang lain. Wajahnya begitu manis. Nah, mungkin gak sih wajah kita itu manis seperti rasa gula gitu ya. Nah, inilah kata yang disebut dengan kata bermakna konotasi. Artinya, kata manis tadi sudah mengalami perubahan makna. Nah, artinya kata manis di sini sudah merupakan arti yang lain, yaitu sesuatu yang cantik, sesuatu yang indah gitu ya. Nah, bermakna lain. Nah, kalimat-kalimat seperti itu yang tidak disarankan untuk ditulis di dalam karya ilmiah karena akan terkesan fiktif atau kalimat-kalimat yang sifatnya imajinatif. Nah, makanya kita harus utamakan penggunaan kata bermakna denotasi. Unsur kebahasaan selanjutnya yaitu adalah penggunaan kalimat kutipan. Jadi adik-adik, di dalam karya ilmiah kita akan banyak mengutip kata-kata atau kalimat yang ada di dalam buku sumber yang kita pakai. Nah, mengutip itu merupakan kegiatan mengambil satu atau beberapa kalimat yang ada di dalam sebuah buku, kemudian kita ambil ke dalam tulisan kita, dijadikan sebagai pendukung atau untuk memperkokoh argumen yang kita sampaikan. Penulisan kutipan itu terbagi menjadi dua ya adik-adik. Yang pertama yaitu adalah penulisan kutipan langsung. Nah, sesuai dengan katanya saja itu langsung. Artinya
kita mengambil beberapa kalimat di dalam buku, kemudian kita ambil dengan cara tidak menambah atau mengurangi kalimat tersebut. Kita ambil ke dalam tulisan kita secara utuh ya adik-adik. Nah, dalam penulisannya itu contohnya seperti ini ya. Nah, di sana bisa adik-adik lihat bahwa di dalam penulisan kutipan langsung itu menggunakan tanda kutip yang mengartikan bahwa kalimat yang ada di dalamnya itu merupakan kalimat utuh tanpa adanya pengurangan atau penambahan. Jenis kutipan yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Nah, seperti kata-katanya saja nih, tidak langsung ya adik-adik. Artinya, kita mengambil beberapa kata atau kalimat di dalam sebuah buku sumber, tetapi sudah kita kurangi atau kita tambah kata-katanya menggunakan kata-kata kita sendiri. Nah, tapi harus dengan catatan nih, bahwa adik-adik tidak boleh mengurangi makna yang disampaikan oleh si penulis aslinya ya. Contohnya seperti ini. Nah, bisa adik-adik lihat contoh di dalam kalimat ini, kutipan ini ya, tidak terdapat tanda kutip lagi. Iya, betul. Di dalam kalimat ini sudah tidak ada lagi tanda kutip. Artinya, yang kita ambil ini sudah mengalami pengurangan atau penambahan kata, tapi tidak mengurangi makna. Nah, unsur kebahasaan yang terakhir yang harus adik-adik perhatikan adalah penulisan daftar rujukan. Nah, adik-adik harus tahu juga nih bahwa daftar rujukan merupakan daftar yang berisi buku-buku sumber yang kita pakai. Nah, tapi tidak selalu buku ya adik-adik. Bisa jadi kita dapatkan dari koran, majalah, atau dari situs-situs internet. Pola penulisan dalam daftar rujukan ini perlu adik-adik perhatikan nih. Uni Guru sudah punya rumusnya. Ingat-ingat ya. Nata jual tempe. Nama penulis, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, dan nama penerbit. Nah, adik-adik ingat saja nata jual tempe. Nah, dengan urutan penulisan seperti itu, maka adik-adik sudah sesuai dengan pola penyajian di dalam daftar rujukan. Jangan lupa ya. Oke adik-adik, sekian saja penjelasan Uni Guru kali ini mengenai karya ilmiah, khususnya penulisan makalah. Jika adik-adik masih punya pertanyaan nih tentang penulisan karya ilmiah, boleh adik-adik tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Tapi jangan lupa juga untuk dukung channel Uni Guru dengan like dan subscribe dan hidupkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi dari video Uni Guru selanjutnya. Demikian saja video kali ini. Sampai jumpa.